wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Bapak Ibu, saudara yang Allah muliakan, kita lanjut di dalam surat Al-Alaq. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat selanjutnya, Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha mulia. Sempat diulas kemarin tuh tentang makna karomah, makna karim, makna Allah yang maha mulia. Al-Akram itu redaksinya itu superlatif, mubalaghah, sesuatu yang melebih, sesuatu yang paling unggul, sesuatu yang paling besar, sesuatu yang paling agung. Diambil dari kata-kata karomah, yukrimu, artinya mulia, atau akroma yukrimu, artinya memuliakan. Dalam bahasa Arab, karoma yukrimu, akroma yukrimu itu ziyadatul ihsan alal muhsan. Ziyadatul ihsan, kebaikan yang lebih, memberi atau berbuat baik dengan sesuatu yang lebih daripada kadar semestinya, daripada kadar semestinya. Seperti seseorang memberikan uang belanja nafkah lebih kepada istrinya, itu karim namanya. Karim, memberikan sesuatu yang lebih daripada kadar semestinya. Nah, Allah disifati dengan sifat akram, yang maha mulia, di mana kemuliaannya itu memberikan manusia segala sesuatu, dan Allah tidak meminta imbalan atau balasan dari manusia itu. Allah tidak minta imbalan atau minta balasan dari manusia itu. Nah, itu bentuk daripada apa? Sifat Allah Al-Karim. Kemudian bisa kita lihat prakteknya. Akhlak yang disebut dengan karim ini, kisahnya Nabi Ibrahim alaihi assalam, itu puncak dari sifat karim yang ada pada manusia ini. Kita bisa lihat daripada Nabi Ibrahim alaihi salam, dan ini menjadi teladan karena Allah menyebutkannya di dalam Al-Quran. Dalam surat As-Saffat itu Allah menyebutkan, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramun. Muhammad, pernah enggak atau telah sampai kabar kepadamu tentang tamu-tamu Ibrahim yang dimuliakan, tamu-tamu Ibrahim yang dimuliakan oleh Nabi Ibrahim. Jadi dalam keterangan hadis dan juga athar tafsir juga disebutkan, ada tamu malam-malam mengetuk pintu rumah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itu kejadiannya di dalam Al-Quran itu menceritakan tentang kedatangan malaikat yang ingin mengazab kaumnya Nabi Lut alaihissalam, kaum Sodom itu. Dan Nabi Lut sendiri itu adalah sepupunya Nabi Ibrahim. Nabi Lut sendiri itu adalah sepupunya Nabi Ibrahim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramun. Jadi tamu itu datang malam-malam
kemudian mengetuk pintu Nabi Ibrahim, iddakhalu alaihi faqalu salama. Ketika tamu itu masuk mengucapkan salam, maka faragha ila ahlihi. Nah ini, jadi memuliakan tamu itu wajib hukumnya. Tidak memuliakan tamu itu dosa, bahkan dosa besar, karena itu ada kaitannya dengan hak manusia. Jadi tidak memuliakan tamu itu artinya zalim kepada tamu. Makanya itu menjadi barometer keimanan tuh. Nabi SAW menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia wajib untuk memuliakan tamunya. Nah, bagaimana cara memuliakan tamu? Ini kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Datang ke istrinya, carikan sapi, anak sapi yang gemuk, disembelih dan dibakar, kemudian dihidangkan ke tamu itu malam-malam ini. Diambilkan sapi, disembelih malam itu juga, dibakarkan sapi panggang, dihidangkan kepada tamu itu. Kemudian ketika dihidangkan, ternyata tamu itu tidak mau makan, karena tamu itu adalah para malaikat yang tujuannya pertama ingin mengabarkan kepada Nabi Lut bahwasanya azab akan turun besok subuh, dan memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim tentang kelahirannya kelahirannya Ishak. Jadi tujuan malaikat turun itu memberikan peringatan atau memberikan peringatan kepada Nabi Lut alaihi salam supaya keluar sebelum subuh, keluar dari kampungnya sebelum subuh, dan memberitahu kabar gembira kepada Nabi Ibrahim kalau bentar lagi punya anak namanya Ishak. Nah, dari sini kita harus kenal dulu siapa itu tamu. Tamu dalam istilah syar'i tentunya ya, sehingga ketika seseorang yang tidak menjamu tamu itu berdosa dan zalim. Tamu itu didefinisikan oleh para ulama, man jaa min ghairi baladika qasidan laka. Jadi ada dua kriteria yang disebut dengan tamu itu. Yang pertama, mereka datang dari luar daerahmu. Jadi dari luar, bukan tetangga, luar daerah, jauh. Qasidan laka, ada keperluan, ada hajat. Jadi kalau sekedar main ngopi kayak gitu terus tiap hari, itu bukan tamu. Yang tamu itu datang dari jauh, datang ada keperluan, itu tamu. Maka di situ wajib memuliakan tamu tua, wajib. Sehingga dalam keterangan hadis juga disebutkan, ketika tamu itu tidak mendapatkan nggak mendapatkan suguhan yang menjadi haknya sebenarnya itu, entah minum kah, entah makan kah, entah apa, tidak mendapatkan itu, maka dia boleh berhak mengambil sebagian barang pemilik tuan rumah itu. Sandalnya nggak gondol itu, dan dikasih minum sama sekali. Ya. Toplesnya pun masih rapat ya, nggak ditawarin. Itu boleh diambil. Kenapa? Karena dia punya hak di situ. Karena dia punya hak di situ. Tapi yang namanya tamu asal tetangga aja, enggak. Tamu tadi, tamu orang yang datang dari luar daerah dan punya maksud, punya keperluan. Nah itu. Makanya banyak kisah-kisah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ada tamu malam-malam, dia di rumahnya tuh tidak punya makanan,
Tidak punya makanan sama sekali kecuali hanya tersisa makanan anak bayinya. Maka makanan anak bayinya itulah yang disuguhkan. Nah, ini menandakan apa tadi? Memuliakan tamu. Semakin besar yang bisa dihidangkan kepada tamu itu, maka semakin mulia. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramun, artinya apakah telah sampai berita tentang Nabi Ibrahim yang benar-benar memuliakan tamunya, yang benar-benar memuliakan tamunya. Nah, ini jadi karim itu apa tadi? Memberikan kebaikan yang lebih daripada kadar semestinya. Dan Allah bersifat karim itu artinya Allah memberikan semua manusia tanpa terkecuali nikmatnya apa, kebaikan-kebaikan Allah semua diberikan Allah, dan Allah tidak menuntut balas daripada nikmat yang telah diberikan, tidak meminta timbal balik daripada nikmat yang telah diberikan. Itu yang disebut Iqra wa rabbukal akram, dan tidak ada yang lebih mulia dari zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi 'allama bil qalam, dan di antara bentuk kemuliaan Allah kepada makhluknya, kepada hambanya, pemberian Allah yang paling besar, paling mulia kepada hambanya adalah memberikan ini, alladzi 'allama bil qalam, yang telah memberikan ilmu, mengajarkan ilmu dengan al-qalam, dengan cara menulis. Nah, lantas bagaimana Allah memberikan ilmu itu kepada hamba-hambanya? Ini harus kita mengerti sama-sama. Memberikan ilmu, bagaimana cara Allah memberikan ilmu itu kepada hambanya, karena sangat jelas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, siapa yang Allah ingin dia itu menjadi orang baik, cara satu-satunya Allah itu menjadikan dia baik itu dengan apa? Dengan memahamkannya pemahaman agama. Cara satu-satunya. Jadi beruntung dan bersyukur seseorang yang diberikan taufik untuk mencari ilmu. Artinya kalau orang itu dikasih taufik, diseret hatinya untuk datang mencari ilmu, artinya Allah tuh ingin dia baik. Allah ingin dia baik. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Itu cara satu-satunya. Nah, ini nanti bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan ilmu itu kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya. Disebutkan dalam surat Yunus, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu akhrajakum, Allah telah mengeluarkan kalian mim butuni ummahatikum, dari perut-perut ibunda kalian semua. Artinya kalian dilahirkan la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kalian manusia itu tidak tahu apa-apa. Bayi lahir itu tidak tahu apa-apa, nol. Lah, ini caranya. Ternyata ini perhatikan. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Lalu Allah menjadikan kalian itu perangkat ilmu, memberikan kepada kalian itu perangkat ilmu. Apa perangkat ilmu tadi? Wa ja'ala lakumus sam'a, dikasih pendengaran yang sehat, bisa mendengar yang sehat. Wal absara, dikasih perangkat untuk melihat. Wal af'idah, dikasih perangkat untuk merasakan.
dikasih perangkat untuk merasakan. Artinya semua manusia secara umum itu mendapatkan perangkat ilmu yang sama, karena punya telinga, punya mata, dan punya hati nurani. Itu punya perangkat ilmu yang sama. Cuma bedanya apa? Bedanya apa? Wal af'idata qalilan ma tashkurun. Bedanya di sini. Orang yang mempergunakan perangkat, 3 perangkat tadi itu untuk ilmu, maka mereka disebut orang-orang yang bersyukur. Tapi mereka yang tidak mempergunakan perangkat itu untuk ilmu, maka mereka disebut orang-orang yang tidak bersyukur. Dan Allah menyatakan tadi qalilan ma tashkurun, sedikit sekali mereka atau kalian manusia itu yang bersyukur dengan cara mempergunakan perangkat tadi itu untuk apa? Untuk ilmu. Nah itu satu caranya. Sama semua manusia mendapatkan perangkat yang sama. Sudah, kita sepakat itu semua. Kita sepakat itu semua manusia itu sama dalam masalah perangkat itu. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan atau keistimewaan bagi mereka yang mempergunakan itu untuk ilmu. Memberikan kelebihannya diantaranya adalah taufik untuk bertakwa. Jadi ketika mereka itu bertakwa dengan cara tadi mempergunakan perangkat ilmu itu dengan sebagaimana mestinya, maka itu menjadi nilai ketakwaan. Dan orang yang bertakwa, Allah jamin itu, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah dengan apa? Dengan cara melaksanakan ini. Kata para ulama, takwa itu, definisi takwa yang paling lengkap itu imtithalu awamirillah, mengerjakan perintah-perintah Allah ala nurin minallah. Ini didefinisikan oleh salah seorang tabi'in mulia. Ala nurin minallah, di atas ilmu yang datang dari Allah, tarju thawaballah, dengan melaksanakan itu di dalam hatinya punya harapan, punya cita-cita. Apa cita-citanya? Cita-citanya mendapatkan pahala dan keridhaan dari Allah. Ini bagian yang pertama, melaksanakan perintah Allah di atas ilmu dengan penuh harap mendapatkan ridha Allah. Ini bagian pertama dari ketakwaan. Yang kedua, wajtinabu nawahihi, dan meninggalkan semua larangan Allah. Tidak cukup meninggalkan, ala nurim minallah, di atas ilmu. Jadi dia meninggalkan kemaksiatan itu karena takut, karena takut Allah. Bukan karena apa? Mohon maaf, dia melakukan praktek riba, dia berhenti karena bangkrut, ini bukan karena Allah. Dia mencuri, berhenti mencuri karena ketangkep polisi, ini bukan karena Allah. Dia berhenti dari berzina karena kena penyakit kelamin, ini bukan karena Allah. Jadi itu tadi, ala nurim minallahi takhafu iqaballah. Dia tinggalkan yang diharamkan itu di atas ilmu dan takut karena Allah. Dan takut karena Allah. Dan ini yang disebut dengan ketakwaan yang hakiki. Ketakwaan yang apa? Yang hakiki. Maka kembali lagi tadi, ya, seseorang yang menggunakan perangkat yang Allah berikan tadi, penglihatan, pendengaran, dan juga hati itu dengan sebagaimana mestinya, maka itu sebagian dari nilai ketakwaan.
Dan Allah menjamin orang yang bertakwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Itu dalam surat Al-Baqarah yang ayatnya panjang sekali itu. Ayat hutang tuh. Allah tutup itu wattaqullah wa yu'allimukumullah. Pasti Allah akan memberikan ilmu, mengajarkan ilmu kepadamu. Ternyata mendapatkan ilmu itu dari dua cara ini saja. Selebihnya itu hanya metode. Selebihnya itu hanya metode dan juga teknis manusia. Tapi hal yang paling mendasar seseorang itu mendapatkan ilmu adalah dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena puncak ilmu itu apa sih? Puncak ilmu itu bukan menguasai semua bidang ilmu, bukan. Puncak ilmu itu bukan menguasai segala hal. Dia ahli dalam semua bidang itu bukan. Dia punya wawasan banyak itu bukan. Bukan puncak ilmu. Puncak ilmu itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, puncak ilmu itu adalah khasyatullah, adalah takut sama Allah, adalah takut sama Allah. Itu puncak ilmu. Karena banyak Allah sebutkan itu man adallahu Allahu ala ilmin, itu banyak. Ada manusia-manusia yang Allah sesatkan karena ilmunya sendiri, banyak itu. Tapi puncak ilmu itu khasyatullah. Makanya Allah berfirman tuh, lafadznya kita lihat, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsyallah. Innama itu hasr. Hasr itu membatasi objek. Jangan sampai ada objek yang masuk ke dalam khitab ini. Jangan sampai ada objek yang dia ikut serta di dalam pembicaraan ini. Innama, huruf hasr. Innama yakhsyallaha. Yang takut kepada Allah itu hanyalah. Jadi ngartikannya seperti itu. Yang takut kepada Allah itu hanyalah mereka-mereka yang tahu ilmunya, hanyalah para ulama, hanyalah para ulama, hanyalah orang-orang yang ahli ilmu. Jadi selain ahli ilmu itu bukan ulama. Selain orang yang takut kepada Allah itu bukan ulama, bukan. Bukan. Sekarang tuh banyak ulama itu yang kerjaannya apa? Kerjaannya itu mengajak kepada pintu neraka. Banyak kerjaannya itu telah disebutkan dalam hadis Bukhari yang Hudzaifah radhiyallahu taala anhu itu bertanya, ya kan? Ya, tentang al ulama'u yad'u ila jahannam. Ulama yang menyeru kepada neraka jahanam, man ajabuhu qadhafuhu fiha. Siapa yang ikut dengan ulama itu maka dia juga masuk ke dalam jenazah. Jadi penting sekali puncak ilmu itu khasyatullah. Jadi kalau seseorang dengan ilmunya itu tidak tambah takut kepada Allah, maka dia salah. Semakin orang itu berilmu harusnya semakin takut. Harusnya semakin takut kepada Allah, harusnya semakin menjauh daripada fitnah dunia. Semakin dia takut sama Allah, harusnya semakin menjauh daripada fitnah dunia, bukan malah nimbrung. Bukan malah nimbrung. Makanya ulama dahulu itu ketat sekali. Pembahasan tentang mereka yang disebut dengan ulama itu ketat. Sehingga ada istilah seperti ini, kata mereka, di antaranya kata Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu taala, beliau menyebutkan, idza ra'aital ulama, kalau Anda melihat ada orang yang disebut sebagai ulama,
yajlisuna haula sultan, yang mereka itu duduk di sekelilingnya para penguasa. Fa'alam annahu lissun, maka ketahuilah mereka bukan ulama, tapi mereka adalah pencuri. Mereka adalah pencuri, mereka adalah penjilat. Makanya ketat. Zaman-zaman dahulu yang disebut dengan ulama itu ketat. Jadi benar-benar dipakai standar bahwasanya ulama itu yang takut Allah. Yang takut Allah, seperti itu. Dan orang yang takut Allah itu hati-hati sama dunia, itu hati-hati. Tidak asal masuk ke dalam dunia, tidak asal masuk. Benar-benar hati-hati. Jadi itu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Jadi cara satu-satunya itu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan, Allah ajarkan kepadanya apa? Ilmu. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma 'lam ya'lam. Itu tadi. Karena Allah itu memberikan ilmu, mengajarkan manusia apa yang dia tidak ketahui. Nah, ini 5 ayat pertama ini sepakat semua ulama, ini ayat pertama kali yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam gua Hira. Kemudian khitabnya berpindah. Khitab itu artinya pembicaraannya itu berpindah dan berganti. Sampai cukup situ saja. Ayat berikutnya itu turun jauh setelah 5 ayat pertama ini. Pembahasannya sudah lain, tidak ada hubungannya dari 5 ayat itu. Allah Subhanahu wa taala mengawali. Kalla itu maknanya lidzajar. Untuk menyanggah, untuk menyangkal anggapan-anggapan yang keliru, untuk menyangkal anggapan-anggapan yang apa? Yang keliru. Contohnya, anggapan manusia secara umum. Dalam surat Al-Fajr kita ambil contoh. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Umumnya manusia menganggap seperti itu. Dan ada orang ketika diberikan nikmat wa na'amahu, kasih tasdidnya. Nikmatnya benar-benar kebanjiran nih. Wa na'amahu pakai tasdid. Wa na'amahu, orang itu dikebanjiri nikmat, apa anggapan dalam hatinya? Fayaqulu rabbi akraman. Oh, sekarang ini Allah lagi memuliakanku. Karena apa? Karena nikmatku banyak, aku mau apa-apa bisa. Hidupku sudah enak, bahkan mohon maaf bisa ini untuk 7 turunan. Dia sesumbar dalam hatinya, oh Allah lagi baik kepadaku, Allah lagi baik kepadaku. Maka sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah, ada orang disempitkan hidupnya, rezekinya susah, usaha apa aja gagal, bangkrut, usaha lagi bangkrut, gagal, padahal dia tetap taat kepada Allah, tapi dia gagal dalam segala hal. Dalam urusan dunia dia gagal. Anggapan secara umum manusia, Rabbi ahanan, Allah lagi nggak baik nih sama aku, Allah lagi nggak baik, Allah lagi menghinakanku. Allah membantah apa setelah itu? Kalla, nggak gitu, keliru anggapan seperti itu. Nah itu kalla itu maknanya lidzajar, untuk menyangkal anggapan yang keliru, menyangkal anggapan yang keliru. Kalla, justru Allah itu baik kepada hambanya tatkala diuji, malah kebalik itu pemahaman seperti itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza aradallahu abdan," kalau Allah itu lagi mencintai seorang hamba, ibtalahu, Allah uji dia. Allah uji apa? Dia. Yang disampaikan Ustadz Ahmad kemarin itu penting sekali itu. Tapi sebaliknya, ketika
berikan ujian berupa kenikmatan, tuh hati-hati malah. Jangan-jangan ini apa? Istidraj. Jangan-jangan ini istidraj. Itu. Kalla innal insana layatgha. Ini benar-benar luar biasa. Kalla innal insana layatgha. Bahwasanya manusia layatgha. Lam itu lam litakid. Litakid itu menegaskan tentang realitas sebuah makna pasti terjadi. Jadi manusia itu benar-benar bisa berbuat tagha, berbuat melampaui batas. Manusia itu benar-benar bisa melampaui batas. Kapan manusia itu bisa melampaui batas itu? Perbuatan yang melampaui batas itu Allah sebutkan setelahnya itu apa? Ar-ra'ahus taghna. Ketika dia menilai dirinya itu keluar dari penghambaan kepada Allah. Ketika dia menilai, menganggap dirinya itu atau bahkan melakukan perbuatan yang mengeluarkan dirinya daripada penghambaan kepada Allah. Artinya apa? Tidak butuh sama Allah. Artinya ketika seorang itu tidak butuh sama Allah, dia sudah keluar batas. Karena identik. Hamba itu identik dengan butuh. Kalau tidak butuh, bahkan merasa tidak butuh, ini sudah bentuk apa? Seseorang itu keluar dari penghambaan kepada Allah. Ar-ra'ahus taghna. Seseorang itu merasa cukup dengan apa yang dia miliki kapan saja. Ketika dia berada dalam puncak syahwatnya, ketika dia berada pada puncak syahwatnya, itu manusia sudah merasa cukup nih. Artinya apa? Ciri-cirinya. Jadi orang sombong, orang yang nggak butuh sama Allah itu orang sombongnya luar biasa. Ciri-cirinya orang yang tidak butuh sama Allah, ciri-cirinya jelas. Orang itu mudah sekali meninggalkan perintah Allah dan mudah sekali menerjang larangan Allah. Ini ciri orang tidak butuh sama Allah. Sehingga perintah Allah tidak dipedulikan sama sekali sudah. Buat apa saya sholat, saya sudah banyak duit? Lah apa hubungannya? Apa hubungannya sholat sama banyak duit? Apa hubungannya? Jadi itu diantaranya lagi, orang ini tidak pandai berdoa. Orang ini tidak pandai berdoa. Pandainya apa coba? Pandainya itu mengeluh kepada makhluk. Makanya Allah benar-benar mengancam orang yang tidak butuh dengannya. Allah pun tidak butuh. Dalam konteks doa tadi Allah menyampaikan, ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku wahai hamba-hambaku, pasti aku akan ijabahi itu. Akan ijabahi, akan kabulkan doa-doamu itu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Karena orang yang sombong tidak mau doa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Aku akan hinakan mereka di dalam neraka jahanam. Jadi semakin banyak seseorang itu berdoa kepada Allah, nih Allah yang senang itu. I'tiraful abdi binafsihi minan naqsi wal in'ami.
Allah itu senang kepada mereka yang jujur, yang ngaku sama Allah. Senangnya luar biasa. Ngaku aja lah kita ini. Ngaku aja, apa aja kita harus ngaku sama Allah. Utangnya banyak pun ngaku, ya Allah utangku banyak ya Allah, lunasi ya Allah. Karena nggak ada yang mau melunasi lagi ya Allah, lunasi ya Allah, saya nggak bisa ngelunasi. Minta sama Allah. Dia nggak bisa taat sebagaimana mestinya, ngaku sama Allah, ya Allah aku ini berat banget untuk taat, ya Allah bimbing aku ini nggak suka sebenarnya berbuat kemaksiatan, tapi aku susah meninggalkan ya Allah. Ngaku aja sama Allah. Ada buktinya, ada buktinya. Kalau Allah itu suka sama mereka yang ngaku apapun keadaannya, apapun masalahnya, ada buktinya. Di antara buktinya, ada sahabat Nabi itu yang pecandu khamr. Ada pecandu khamr. Dan ketika beliau minum khamr itu datang kepada Nabi SAW ngaku, ya Rasulullah aku tadi minum khamr, cambuklah aku. Setiap kali terulang itu datang ke Rasul minta dicambuk. Minta dicambuk. Habis itu para sahabat itu risih dan mengata-ngatainya gitu kan. Rasulullah menahannya, mencegahnya. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Jangan kalian cela. Sesungguhnya sahabatku ini mencintai Allah dan Rasulnya. Mencintai Allah dan Rasul, seneng tuh. Kalau mau lagi ada contohnya, kisahnya panjang, yang jelas ada 3 sahabat, di surat At-Taubah disebutkan tuh. 3 sahabat Nabi itu ketika diumumkan untuk perang Tabuk, ada 3 sahabat ini tidak datang karena alasannya itu panen kurma. Kalau kurma itu nggak dipanen seketika itu jatuhan, tidak laku. Berjatuhan tidak laku kurma itu, busuk jadinya kan. Apalagi peperangan itu memakan waktu yang lama, berbulan-bulan. Ketika Rasulullah mengabsen tentaranya tuh si fulan 3 orang ini tidak hadir. Pulang-pulang Rasulullah menghukumnya dengan cara apa? Semua sahabat Nabi itu tidak ada yang mau ngajak ngobrol, bahkan salam pun tidak dijawab. Hajar itu, tidak dijawab. Bahkan istrinya pun tidak mau ngomong sama dia. Tapi akhirnya beliau ngaku sama Allah, ngaku taubat sama Allah, ngaku dengan kesalahannya. Allah turunkan pembebasan itu. Dipanggil selama 40 hari itu tidak diajak ngomong sama Nabi SAW dan semua kaum muslimin. Makanya Allah menutup cerita itu dengan firman-Nya apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takwalah sama Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan jadilah orang-orang yang jujur. Jadilah orang-orang yang jujur, orang yang ngaku. Apalagi ngaku sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang disebut dengan abdun, hamba. Itu orangnya ngaku butuh, orangnya suka mengaku dan suka butuh sama Allah. Nah, kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istahna. Manusia itu akan congkak, akan sombong, akan melampaui batas perbuatannya ketika dia memandang dirinya itu bukan sebagai hamba lagi. Dia keluar dari penghambaan kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara tadi meninggalkan apa yang Allah perintahkan dan melakukan apa yang Allah larang, sekaligus dia tidak merasa butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya selalu kita mohon sama Allah supaya dilembutkan hati ini. Ya, dilembutkan hati ini supaya dibimbing rohani kita untuk senantiasa mendengarkan kalamullah dan memahaminya, senantiasa dibimbing untuk segera menjemput panggilan-panggilan kebaikan tuh. Jangan ditunda-tunda ke panggilan kebaikan sebelum datang kematian, sehingga mereka ketika sudah datang kematian menyesallah semua itu, tak ada gunanya, tak ada artinya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.